Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salutation people of tomorrow. Kembali lagi bersama salah satu program kerja divisi akademik AMSA Universitas Bosowa, yaitu TTS, Try to Save Life. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keracunan makanan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Regina Trisintia, salah satu staf divisi akademik AMSA Universitas Bosowa. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan dokter yang begitu luar biasa, yaitu Dr. Haji Himawan Sanusi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik dan diabetes, Fellow of Indonesian Society of Internal Medicine. Baik dokter, mungkin bisa menyapa dan memperkenalkan dirinya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore. Saya Dr. Himawan. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada AMSA dan juga Regina yang telah memperkenalkan saya secara singkat. Saya Dr. Himawan Sanusi, SPPD KMD Finasim. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Wahidin, Dr. Wahidin Sudirohusodo selaku DPJP bagian endokrin metabolik dan sebagai internis di Rumah Sakit Hikmah. Saya juga staf pengajar di rumah sakit di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Oke, baik dokter. Senang kenal dengan dokter. Nice. Oke, baik dokter. Jadi nantinya kami akan menampilkan sebuah video mengenai keracunan makanan, dok. Mungkin nanti dokter akan memberikan beberapa tanggapan. Oke. Mungkin langsung saja kita lihat videonya, dok. Silakan. Baik, dok. Banyak ini kue. A few moments later. Kak Gem. Kata-katanya dulu Kak Gem. Aduh, sakitnya perutku. Aduh, mau berak enggak? Gitu juga boleh. Perutku. Yang perut orangnya. Sakitnya perutku. Nanti mau makanan cicak. Tertengah dulu deh. Gimana udah makanan? Oh ya, lo di mana kok? Halo, di mana kok? Halo, di mana kok? Di rumah. Di mana aku beli makan? Toko bangunan kah? Kenapa sakit-sakit perutku berapa kali ada toilet ini? Keracunan makanan, rusak. Hah? Keracunan makanan? Oke, baik dokter. Jadi tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video mengenai keracunan makanan itu, dok. Mungkin dokter dapat menjelaskan sedikit, dok. Sebenarnya definisi seseorang mengalami keracunan makanan itu bagaimana, dok? Oke, ya. Terima kasih. Jadi kalau kita per definisi, keracunan makanan adalah suatu kondisi di mana tubuh manusia tersebut mengkonsumsi makanan, di mana makanan tersebut ternyata mengandung mikroorganisme. Dalam hal ini bisa bakteri, virus, dan parasit. Dan kondisi ini tidak bisa dilawan oleh tubuh orang tersebut, sehingga akan menyebabkan dampak tentunya bagi orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Oke, baik dok. Kalau boleh tahu lagi nih dok, ketika seseorang telah mengonsumsi sebuah makanan yang mengandung mikroorganisme, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tubuh merespon hal tersebut, dok? Oke, ya ada yang kalau dilihat dari mikroorganisme yang berada dalam makanan tersebut, ya bisa dalam waktu jam kalau itu dalam bentuk virus, dan bisa sampai berhari-hari kalau itu penyebabnya bakteri dan parasit. Karena bakteri dan parasit itu harus melakukan invasi dulu ke dalam mukosa usus dan lain sebagainya sehingga memberi dampak, sedangkan virus itu bersifat akut. Oke, baik dok. Jadi tahapannya berbeda ya dok? Berbeda ya. Oke.
Kemudian dok, biasa orang menganggap ketika habis makan kemudian muntah-muntah, mereka selalu merasa bahwa dirinya ini keracunan makanan dok. Mungkin ada gejala khusus ketika seseorang ini benar-benar mengalami keracunan makanan dok? Oh ya, kalau pas biasanya orang atau pasien datang ke kita, ya kita harus memastikan apakah ini akibat sakit ulu hati yang sudah biasa alami, ataupun jangan sampai ini akibat keracunan makanan. Biasanya yang membedakan itu adalah orang dengan keracunan makanan biasa disertai dengan muntah dan disertai dengan mencret, dan pada kasus yang lebih lanjut lagi disertai dengan nyeri perut. Pada kondisi-kondisi ini tentunya harus diwaspadai, karena pada keracunan makanan ada yang bisa sembuh sendiri dan ada harus dibantu dengan seperti diinfus, diberikan antibiotik dan lain sebagainya. Oke, baik dok. Untuk gejalanya sendiri ada beragam ya dok? Ya, beragam. Kemudian dok, untuk faktor resikonya, apa yang dapat memicu seseorang ini mengalami keracunan makanan dok? Itu faktor risiko beda-beda juga. Ada yang nomor satu, kalau virus memang agak susah ya, karena virus itu ada di mana-mana. Dan kemudian tergantung respon tubuh. Apa makanan yang kita makan itu pasti awalnya itu dirusak oleh lambung. Kondisi-kondisi yang menyebabkan makanan yang dimakan itu tidak dicerna dengan baik, tentunya akan memberi dampak ke belakangnya nanti. Tentunya faktor risiko apa kalau ditanya, ya nomor satu tentunya cuci tangan, hygiene diri sendiri dulu ya. Dan kemudian dari faktor makanannya, kita tentunya untuk makan kita lihat case per case. Kita di sini kan kadang-kadang memang belum terlalu aware tentang asal makanan dan lain sebagainya. Yang penting kelihatan enak, inilah ya, belum tentu yang enak itu sehat, belum tentu yang enak itu tidak bisa menimbulkan keracunan makanan ya, karena kadang-kadang penampakan itu ya tidak bisa dijudge bahwa ini bagus penampakannya, belum tentu itu bisa menimbulkan ya untuk keracunan makanan. Oke, baik dok. Ini dok, ada lagi nih, saya sering mendengar mitos-mitos bahwa ketika seseorang ini keracunan makanan disarankan untuk minum susu ataupun air kelapa dok. Oke, ya bagus itu pertanyaannya. Jadi ini mitos yang sudah lama berkembang, bahkan ada salah satu susu brand yang terkenal supaya dia tidak lemas, minum susu cap titik-titik ya. Tapi itu perlu diluruskan bahwa pada kondisi keracunan makanan, salah satu makanan atau minuman yang tidak boleh, makanan dan minuman yang tidak boleh kita konsumsi selama kita ada gejala adalah makanan yang mengandung seperti susu, ya, mentega, gorengan, karena itu akan menghambat penyerapan cairan yang dikonsumsi oleh orang tersebut, sehingga kurang bagus memang sebenarnya orang-orang dengan keracunan makanan kita suruh minum susu, tidak boleh ya. Adapun air kelapa itu cukup bagus karena mengandung elektrolit, dalam hal ini kalium dan natrium, dan tentunya orang-orang dengan keracunan makanan itu ya kadang-kadang karena muntah, buang air besarnya yang profuse, yang banyak berkali-kali, itu membutuhkan penggantian elektrolit yang bisa didapatkan dari air kelapa tentunya. Oke dok, jadi yang benar ini adalah mengonsumsi air kelapa ya dok, tidak boleh disarankan susu. Oke, baik dok. Selanjutnya ketika ada kerabat ataupun orang terdekat kita yang mengalami keracunan makanan, langkah apa yang dapat kita lakukan dok untuk menolongnya? Oke. Jadi kalau di langkah-langkah yang bisa kita lakukan di rumah, mudah kita aplikasikan. Pertama itu ya wait and see tentunya ya, tidak usah gegabah karena ini kan proses yang tiba-tiba yang kita perlu waspadai. Apakah buang air besarnya itu makin lama makin sering, muntahnya makin banyak. Yang kita takut adalah dehidrasi. Tanda-tanda dehidrasi ya kita tahu tensi drop, nadi cepat, permukaan kulit sudah mulai menurun, matanya cekung ya. Jadi itu
Itu kita perlu waspadai semua. Sebelum terjadi itu, kita tentunya harus bekali bahwa kalau banyak yang keluar, harus banyak yang masuk. Ada yang masuk juga supaya tidak mengalami dehidrasi. Cara yang paling gampang ya pakai air biasa saja dulu. Kemudian kita bisa yang lebih spesifik, tentunya kita bisa tambahkan oralit, ya, karena kalau kita mau tunggu air kelapa setengah mati juga ya, air kelapa didapat kalau di sini ya. Mungkin kalau di tempat yang gampang seperti di daerah pantai itu ya mungkin susah dapat airnya, air yang bersih, ya kita bisa pakai air kelapa. Tapi kalau kita di kota atau di misalnya jauh dari tempat penjual yang misalnya kita bisa menggunakan air yang sudah dimasak. Itu aja dulu. Dan kemudian kalau obat-obatan, memang obat-obatan ini agak karena agak susah karena memang harus kita konsultasi ke dokter dulu. Dan seperti kita tahu bahwa kalau kondisi muntahnya makin hebat, buang air besarnya makin sering dan disertai dengan kondisi yang makin lemah, ya sebaiknya memang kita lakukan infus. Ya, kita kasih masuk cairan supaya itu pasien atau keluarga kita itu tidak mengalami dehidrasi. Oke, baik dok. Selanjutnya dok, mungkin yang terakhir juga, apakah dokter memiliki tips dan trik untuk mencegah keracunan makanan ini dok? Oke, untuk mencegah keracunan makanan, pertama tentunya cuci tangan, dan yang kedua lihat makanannya. Sekarang kan di masa-masa itu seperti Lebaran, ya. Ini sudah dekat Lebaran. Beberapa hari setelah Lebaran itu krusialnya kita gampang keracunan. Kenapa? Karena makanan yang pas hari Lebaran biasanya dipanaskan atau kan setidaknya jarang dipanaskan juga, kita langsung makan saja. Dan kalau sudah ada rasa yang agak berbeda, jangan dilanjutkan. Walaupun lapar ya stop aja. Karena apa yang menyebabkan perubahan makanan itu karena misalnya dia terkontaminasi dengan bakteri. Bakteri itu menyebabkan perubahan rasa dari makanan tersebut. Jadi jangan asal-asal ya. Jadi kita sebagai orang yang berpendidikan tentunya kita harus tahu bahwa ini makanan yang sebaiknya saya sudah tidak makan lagi. Ini sudah berapa lama perlu pemanasan dulu sebelumnya. Walaupun kita tahu bahwa dengan pemanasan tentunya bisa menjamin supaya kita tidak keracunan makanan. Dia bisa mematikan kuman-kuman, parasit bisa dimatikan, virus dan bakteri kita bisa matikan. Oke dokter, iya baik dokter. Ya baik, jadi tadi kita sudah sama-sama membahas ya dok mengenai definisi dari keracunan makanan, kemudian gejala-gejalanya. Nah tadi juga dokter sempat menjelaskan bahwa ketika seseorang ini habis mengonsumsi sebuah makanan, masa inkubasi dari virus maupun parasit atau bakteri yang ada dalam makanan tersebut berbeda-beda ya dok. Ya, jadi teman-teman sekalian ketika mengonsumsi makanan mungkin dapat lebih diperhatikan kebersihannya, baik dari kebersihan makanan dan juga kebersihan diri ya dok, mungkin dengan mencuci tangan. Selain itu tadi juga sempat dibahas sedikit mengenai mitos dan fakta yang ada di lapangan ya dok, bahwa ketika seseorang keracunan makanan baiknya dikasihkan air kelapa dan bukan susu ya dok. Oke, baik, mungkin sekian untuk TTS pada kali ini. Terima kasih banyak dokter atas kesempatannya. Terima kasih. Ya dok, baik. Mungkin sekian untuk TTS pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.